Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah keturunan bangsa Persia campuran dengan itrah ahlul bait Rasulullah SAW atau Sayyidah, ya, adanya di dalam kitab Tiryakul Qulub, ya. Jadi kalau kamu ya menulis dengan mengutip yang salah, ya, itu artinya kamu fitnah. Oke, sebaiknya kamu perbaiki itu perkataan kamu, ya. Karena saya sudah tegaskan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah dari kata Mirza. Mirza itu adalah gelar bangsawan Persia campuran dengan itrah ahlul bait Rasulullah SAW atau Sayyidah. Oke? MGA La'natullah bilang, kelahiranku dipersaksikan oleh seorang dukun beranak. Tiryakul Qulub halaman 475. Kamu paham apa arti dukun beranak? Paham tak dukun beranak? Ada mbah dukun sedang ngobati patennya. Tahu apa itu dukun beranak? Ente yang menipu, ya, ente yang fitnah, ya. Perbaikilah perkataan Anda, ya, kalau Anda masih ingin diterima baik di sini. Oke? Nah, ini lagi panjenengan Erik Mubarik memperkosa itu bukan kata-kata yang kasar, itu lemah lembut terhadap orang yang berani mencampur aduk matan hadis dengan hadis. Itu kan kedustaan itu. Yang kedua, bahwa hadis Bukhari Muslim, ya, yang ada kata-kata begini ini, sampean tidak membaca lengkap. Lagi-lagi kalau tidak membaca lengkap itu kan palsu, dicampur baur kan. Jadi yang lengkap itu panjang, an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, terus panjang ini sampai kalimat begini, qultu ya Rasulullah fama taro in adrakani dzalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum faqultu fa illam yaktakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqah kullaha walau anna ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalikah. Jadi yang dimaksud jamaah muslimin di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah, bukan tertuju kepada ajaran Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, walaupun merampok, ya, memaksa kata-katanya, mengambil ini, merampok namanya ini. Bukan palsu ini. Memperkosa, merampok, maksa itu memang kenyataannya kan. Jamaat al-muslimin di Bukhari Muslim ini dipakai untuk Ahmadiyah. Padahal maksudnya jamaat al-muslimin di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kan. Seperti dicantumkan oleh Musnad Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 16.519. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Amrin As-Sulami annahu sami'al Irbad bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Jadi di sini yang dimaksud sunnah baginda Nabi itu ada 3. Jadi kamu jangan memaksakan sunnah baginda Nabi itu adalah apa? Kenabian. Itu penafsiran kosong. Jadi sunnah baginda Nabi itu ada 3, yaitu fi'li, qauli, dan takriri. Kalau sunnah baginda Nabi diartikan kenabian, lah kamu memaksakan bahwa ada Nabi lagi. Itu yang bodong yang saya paksa. Sunnah khulafa'ir rasyidin yaitu sunnah yang dilakukan menurut sunnah baginda Nabi, bukan sunnah khulafa'ir rasyidin adalah khilafatan ala minhajin nubuwah. Itu salah lagi kamu.
Jadi kalau berpendapat berdasarkan dalil lah. Jangan ngarang sendiri, menjadi tertawaan mengarang sendiri mengatakan itu dari apa ya, salah lah. Bahwa kalau berdalil itu misalnya seperti dicantumkan oleh Imam Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi berkalam bismillahirrahmanirrahim, fa in qila kullu firqatin tad'i annaha ahlus sunnati wal jamaati kunna dzalika la yakunu bid-da'wa bal bitatbiqil qawli wal fi'li wa dzalika bis nusbati ila zamanina innama yumkinu bimutabaqati sihahil ahadithi ka kutubil syaikhaini wa ghairihima minal kutubi allati ajmi'a ala wasafatihinna. Ya mohon maaf ini karena belum ada harokatnya ya, tapi saya yakin tidak salah. Maksudnya begini, saya pakai bahasa Indonesia yang enak. Jika ada yang bertanya, yaitu semua kelompok mengaku dirinya sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Ahmadiyah ini dipaksakan kan, memaksakan memperkosa matan hadis untuk kepentingannya. Maka jawaban kami adalah bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya klaim semata seperti yang dilakukan oleh Abang Erik oleh atas nama Ahmadiyahnya itu, mengklaim ya matan hadis, namun harus diwujudkan, harus dipraktekkan, harus diaplikasikan dalam perbuatan dan ucapan. Saya jemput anak dari belajar malam, di filmnya itu kerkom, kerja kelompok, terbirit-birit, sorry ya, Abu Jahal Abu Jahal itu ya sudah mengakui satu, bahwa Al-Mahdi itu utusan Allah umatnya Nabi Muhammad. Kedua, dia tidak memahami bahasa Urdu, ya Romli ya. Kamu tidak paham kata-kata Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu, kemudian kamu terjemahkan sebagai tidak sopan. Padahal kamu yang tidak sopan itu ya, kamu yang laknatullah itu, oke? Qulu linnasi husna. Ya, kalau ingin saya berkata kepadamu dengan husna, maka ikutilah firman Allah dalam Al-Quran tadi, Al-Baqarah 83, dan sabda Rasulullah, man yuhram ar-rafqa yuhram al-khair. Oke? Jika kamu umat Nabi Muhammad, silahkan ikuti firman Allah dalam Al-Baqarah 83 dan sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu. Oke? Janganlah lanjutkan kata-kata tidak sopan kamu itu ya. Wahai Romli Kalidilem yang sombong, tidak ketulungan sombongnya itu ya. Anda sudah kalah ya. Ya, Anda menyatakan bahwa Nabi Isa masih hidup. Di mana? Tidak tahu alamatnya. Ya kan? Karena Nabi Isa itu sudah wafat. Kalau dia masih hidup harus ada di bumi. Karena tidak bisa menunjukkan alamatnya di bumi, berarti kamu itu tidak tahu bahwa Nabi Isa itu sesungguhnya sudah wafat. Sedangkan yang dinubuatkan di akhir zaman kedatangannya itu adalah Isa ibnu Maryam masalan sebagai Imam Mahdi, yakni seorang Rasul yang bernama Ahmad, keturunan bangsawan Persia, campuran dengan fitrah Ahlul Bait Rasulullah SAW atau Sayyidah
ya, itu ada di dalam kata Mirza. Mirza itu adalah gelar bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah atau itrah Ahlul Bait Rasulullah dari anak cucu perempuan Fatimah. Itu ada di surah Al-Ahzab ayat 32 dan 33 dan di Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah dan Abu Dawud, ya, yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Oke. Abu Jahal, ente itu pengikut Abu Jahal. Ente tidak mengerti tulisan-tulisan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ente hanya mengutip saja. Padahal bahasa Arabnya, bahasa Urdunya ente tidak ngerti. Oke? Jadi oleh karena itu stop saja fitnah itu, oke? Galatika Izalah halaman 19. Tuhan telah memberkati saya dengan kehormatan bahwa sesungguhnya saya keturunan Israel. Kok jadi Israel MGI la'natullah? Galatika Izalah halaman 19. Tuhan telah memberkati saya dengan kehormatan bahwa sesungguhnya saya keturunan Israel. Kok jadi Israel MGI la'natullah? Wahai Abang Erik Mubarik, kalau Abah Abu Amir dari Malaysia itu berkata laknatullah terhadap Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, memang betul. Bukan kata-kata kasar itu. Yang kasar justru panjenengan menyebut Abah Abu Amir Malaysia itu sebagai Abu Jahal. Panjenengan sendiri yang tidak lemah lembut kepada seseorang, gitu loh. Bahwa Abah Abu Amir menyebut Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado sebagai laknatullah, ya karena Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado mengklaim dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai mahdi, sebagai Isa masalan. Nggak ada Isa masalan itu. Konsep masalan Isa di dalam Quran itu adalah Baginda Isa permisalkan sebagai sesembahan. Bukan ada figur lain sebagai Isa masalan. Itu penafsiran yang gagal total kok dibolak-balik. Jadi bahwa siapapun yang mengaku menerima wahyu setelah baginda Nabi wafat, artinya juga mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, sebagai Isa masalan, sebagai Imam Mahdi al-Muntadhar, itu adalah pengakuan palsu. Menurut siapa? Menurut Al-Quran ayat Al-Ahzab ayat 40, dan menurut hadis Bukhari Muslim, juga menurut hadis At-Tirmidzi, juga menurut Abu Bakar, menurut Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika wafatnya baginda Nabi di hadapan ratusan ribu sahabat Nabi, beliau berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim, Madhan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anqata'al wahyu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah pergi, dan wahyu pun demikian pula telah terputus, telah terhenti. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lebih tegas lagi menyatakan di hadapan sahabat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, ala, ingat, penting kan kalau dinyatakan seperti ini, wa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qadin talaqah wan qata'al wahyu, beliau telah berlalu, telah wafat, dan demikian pula wahyu telah terputus dan telah terhenti, ya kan? Jadi berdasarkan itu semua, siapapun yang mengaku mendapatkan wahyu, yaitu wahyu palsu.
termasuk Ghulam Ahmad dan bin Ghulam Murtado, karena dia sendiri mengaku mendapat wahyu ya. Seperti pengungkapannya berbunyi begini, tadzkiratu ya'ni wahyun muqaddasun ru'ya wa kusyufa hadrati Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ini kan kata-kata beliau sendiri mengaku mendapat wahyu. Jadi terkonfirmasi bahwa dia itu adalah nabi palsu, rasul palsu, mahdi palsu, Isa masalan palsu. Juga berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Ahmad bin Hanbal bahwa baginda Rasulullah SAW pernah berkhutbah, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du fa fi sya'ni hadzal rajuli alladhi qad aktsartum fihi wa innahu kadzabun min 30 kadzaban yakhrujuna baina yaday as-sa'ati. Amma ba'du. Terkait dengan laki-laki yang panjenengan semua bicarakan itu, maksudnya Musailamatul Kadzab, nabi palsu. Bisa juga tertuduh kepada orang-orang di masa kemudian yang mengaku nabi, mengaku rasul. Seperti Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado ini kan bisa juga begitu arahnya hadis ini. Sesungguhnya dia itu Musailamah al-Kadzab maksudnya adalah salah satu kadzabun, pendusta besar dari 30-an pendusta besar yang akan datang sebelum hari kiamat. Itu kan ya, jadi betul siapa itu Abu Amir itu betul tidak kasar, justru Aba Erik yang kasar ya. Bahkan ini juga saya baca hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2272. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 267. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Ya. Disebutkan hadis ini begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Jadi sesungguhnya, pakai inna ini berarti penegasan ini. Kerasulan artinya segala jenis rasul ya kan. Dan kenabian segala jenis nabi. Jadi ar-risalah wan nubuwah itu segala jenis kerasulan, segala jenis kenabian. Itu Abang Erik salah mengartikan al-anbiya itu sama dengan an-nubuwah. Salah kok mokong. Sesungguhnya segala jenis kerasulan dengan bahasa yang enak dan segala jenis kenabian ya telah terputus ya. Jadi tidak ada rasul macam apa, rasul pengikut, nabi buruzi, nabi bayangan, nabi pengikut syariat, nabi tidak membawa syariat, tidak ada itu karena tertolak ini sudah. Maka tidak ada rasul setelahku dan tidak ada pula nabi setelahku, begitu kan? Jadi konsep wa annahu la nabiyya ba'di itu la malif fathah itu konstruksi kalimatnya ada la an-nafiyah lil jins yang menolak segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis kewahyuan ditolak gitu loh. Jadi ya sudah tidak ada lagi nabi gitu loh. Bahkan hadis Bukhari nomor hadisnya 3413 dan hadis Muslim nomor hadisnya 2923 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Tidak akan tegak, tidak akan datang hari kiamat
sehingga dimunculkan. Di sini yub'atsa ini tidak melulu dipaksakan, diutus. Itu kan pemaksaan. Siakul kalamnya itu gagal total. Jadi tidak akan datang, tidak akan tegak hari kiamat sehingga dimunculkan para dajjal dan para pendusta yang berjumlah kurang lebih 30-an orang yang seluruhnya mengaku bahwa dia itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Bisa saja ini terhadap Ghulam Ahmad dan Ghulam Murtado bin Ghulam Murtado yang mengaku sebagai Rasulullah kan, sebagai penerima wahyu kan. Nah, ini semua saya menjelaskan bahwa yang dikatakan Abah Abu Amir itu benar, tidak kasar. Justru yang kasar itu panjenengan Abah Erik Mubarik yang menyebut Abah Abu Amir Malaysia sebagai Abu Jahal. Itu kasar sendiri kok panjenengan. Demikian mohon dijawab Abah Erik dengan dalil, tapi dengan pemahaman berdasarkan ulama mufassir atau muhaddits, jangan diterjemahkan sendiri. Itu neraka persiapannya itu. Kembali fitnah. Sudahlah ya, kamu sudah mengakui bahwa Al-Mahdi itu adalah utusan Allah umatnya Nabi Muhammad. Musnad Ahmad nomor 11061. Kalau kamu sudah mempercayai itu, berarti kamu harusnya sudah percaya bahwa Imam Mahdi itu adalah Khalifatullah. Khalifatullah itu adalah sama dengan khalifah di dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad, yang sama dengan Nabi, sama dengan Rasul. Contohnya di surah Shad ayat 26. Ya Daud inna ja'alnaka khalifah fil ard. Daud adalah Nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Jadi dengan demikian Khalifatullah itu sama dengan khalifah menurut Al-Quran, atau Nabi atau Rasul. Ya, sedangkan Imam Mahdi adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Nah, kamu mau nggak mentaati Rasulullah SAW, yaitu beat? Ya, kalau tidak mau, artinya kamu jika mati, kata Rasulullah, matinya mati jahiliyah. Waman mata walaisa fi unukihi mata mitatan jahiliyah. Sahih Muslim, ya. Erik, kau tengok dalam buku terbitan kaum Qadiani sendiri, Evolusi Manusia halaman 82, dan mungkin inilah yang paling benar bagi MJA laknatullah dan bagi kamu. Manusia telah berumur ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Manusia tidak bermula atau bernenek moyang pada Adam alaihissalam. Tidak ya. Ini buku Qadiani, buku kamu. Dan esensinya manusia merupakan produk evolusi Darwin, yaitu berasal dari monyet. Yang berasal dari monyet itu hanyalah MJA dan kamu, bukan kami. Dalam buku kamu sendiri, Evolusi Manusia, MJA berasal dari monyet dan kamu berasal dari monyet. Buku kamu sendiri, bukan buku kami. Yang laknatullah itu ya adalah Abu Jahal dan para pengikutnya, seperti Abu Amir tuh ya, ngakunya Abu Amir. Padahal di tempat lain namanya Cedet, tempat lain namanya lagi ada, saya kasih aja Abu Jahal deh. Kayak Romli juga sama itu, ya. Mau nggak mentaati perintah Rasulullah? Fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu khalifatullah, bukan laknatullah. Yang laknatullah itu yang tidak mentaati perintah Rasulullah, yaitu baiat, membaiat Imam Mahdi atau khalifahnya, ya. Kamu mau mentaati Rasulullah atau tidak? Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Khalifatullah itu sama dengan khalifah mufrad
atau nabi atau rasul. Nah, kamu mau mentaati Rasulullah apa tidak? Kamu mau mentaati MGA atau tidak? Mirza Ghulam Ahmad Laknatullah itu kamu mau taat atau tidak? Faidha ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kamu mau mentaati Rasulullah atau tidak? Ya, kamu kan sudah mengakui bahwa al-mahdi itu utusan Allah. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu khalifatullah al-mahdi wal masih ma'un. Beliau telah membawa bukti, yaitu apa? Wahyu mandat Allah untuk menerima beat. Ya, jadi kalau beliau sudah wafat, beat kepada khalifahnya yang sekarang yang masih hidup, ya. Jangan coba omong kosong begitu. Kalau yang diposting Abah Abu Amir dari Malaysia itu salah, tunjukkan secara PDF Tiryakul Qulub dari panjenengan, Barahin Ahmadiyah dari panjenengan, baru kita bandingkan. Kalau cuma menuduh itu salah, ya apa macamnya itu, tuduhan kosong namanya. Selanjutnya bahwa Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu dari klan atau fam Al-Hasani atau Al-Husaini. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad dari klan apa? Raja Barlas. Tunjukkan kalau Raja Barlas itu dari klan Al-Hasani atau Al-Husaini. Itu yang pertama. Yang selanjutnya banyak hadis ya, bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul, ya, dari pihak laki-laki setelah Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul. Ya, ada hadisnya saya baca ini. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa nadhara ila ibnihi al-Hasani faqala inna ibni hadha sayyidun kama sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam yushbihuhu fil khalqi wa la yushbihuhu fil khuluqi thumma dzakara qissatan yamla'ul arda adlan. Ya, Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkalam sembari beliau melihat kepada anaknya yaitu Imam Hasan As-Sibti, lalu berkala, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid atau pemuka atau penghulu, sebagaimana baginda Nabi SAW menamainya sebagai As-Sayyid atau As-Sibti, dan akan lahir dari keturunannya seorang laki-laki yang dinamai sama persis seperti nama Nabi kalian. Ya kan, sama persis ini, Yusamma ini. Kalau Ghulam Ahmad bukan nama persis, bin Ghulam Murtado lagi. Jadi Imam Mahdi itu nanti namanya Muhammad bin Abdullah seperti nama persis ayahanda baginda Nabi. Begitu Bang Erik. Banyak dalil-dalil nanti itu yang disebutkan bahwa tidak sama satupun dalil yang mengarah kepada Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado Mahdi palsu namanya. Misalnya disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, nomor hadisnya 4083. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ummati al-mahdi yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an Zaidun asyakku qala kunna wa ma dhaka qala sinin yakunu fi ummati al-mahdiyuh in usira fa sab'un wa illa fatis'un. Sesungguhnya di kalangan umatku, umat baginda Nabi, ada Al-Mahdi. Ia muncul
hidup berkuasa selama 5 atau 7 atau 9. Zaid, seorang perawi, beriwayat ragu. Abu Sa'id mengatakan, apa itu? Beliau menjawab, tahun. Akan datang di kalangan umatku Al-Mahdi. Bisa masanya pendek maka 7 tahun, kalau tidak maka 9 tahun berkuasa di bumi ini. Kalau Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado mana bisa berkuasa? Oh, enggak pernah berkuasa kok. Malah cinta patah hatinya dibawa mati. Aduh, payah. Jawab Bang Erik dengan hadis atau dalil. Jangan omong kosong kamu itu, Romli. Kamu itu diperintah oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa kamu itu kalau mengetahui Imam Mahdi, Khalifatullah, wal Masih Maud sudah datang, maka baiatlah walaupun harus merangkak di atas salju. Karena beliau itu adalah Khalifatullah Al-Mahdi, ya, atau Masih Maud. Kamu kan sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Kamu sudah tidak punya dalil lagi untuk membantah itu. Karena Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah perumpamaan Nabi Isa yang menjadi imam bagi umat Islam atau Imam Mahdi dari antara umat Islam, bukan dari umat Bani Israel, ya. Sertakan tahqiq dengan lengkap, sebab Ghulam bilang sesuatu yang tak ada tahqiq tidak akan diterima. Tak tahu ya, tak pernah baca. Kamu mau mentaati MJA laknatullah atau tidak? MJA bilang hadis tidak harus diterima kecuali setelah ditahqiq. Mana tahqiq penuhnya? Bawakan sini, aku mau tahu tahqiq penuhnya bermula daripada sanad atas sampai sanad bawah. Ayo. Tahqiq, tokik, taksis, musodik, apa itu? Fa'idha ra'aitumuhu, qala Rasulullah SAW, fa'idha ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa'innahu khalifatullah al-mahdi. Ya, satu-satunya pendakwa Imam Al-Mahdi yang mengaku sebagai khalifatullah dan Al-Masih Maud dan menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat hanyalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga sekarang pilihan ada pada Anda. Mau baiat enggak mentaati Rasulullah atau mau mengingkari Rasulullah? Ya, mengingkari Rasulullah. Oke. Tahqiq, tokik, taksis, musodik, apa itu? Fa'idha ra'aitumuhu, qala Rasulullah SAW, fa'idha ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa'innahu khalifatullah al-mahdi. Ya, satu-satunya pendakwa Imam Al-Mahdi yang mengaku sebagai khalifatullah dan Al-Masih Maud dan menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat hanyalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga sekarang pilihan ada pada Anda. Mau baiat enggak mentaati Rasulullah atau mau mengingkari Rasulullah? Ya, mengingkari Rasulullah. Oke. Kamu mau mentaati Rasulullah SAW untuk baiat di tangan Khalifatullah Al-Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau khalifahnya, atau mau termasuk orang-orang yang mati jahiliyah? Karena Rasulullah bersabda, waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ya. Loh, MJA bilang harus ditahqiq. Rupanya kamu tidak tahu apa itu tahqiq. Kaji dulu ajaran agamamu sebelum mau kaji hadis. Jika kamu sendiri tidak mau mentaati MJA laknatullah, bagaimana bisa saya mentaati MJA? Gila kah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Satu-satunya pendakwa Khalifatullah al-Mahdi yang menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat hanyalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kamu mau mentaati Rasulullah atau tidak? Yaitu baiat kepada
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau khalifahnya yang masih hidup. Ya, tinggal pilih. MJA bilang hadis tidak harus diterima kecuali setelah ditahqiq. Mana tahqiqnya? Sertakan tahqiq dulu. Saya sudah mentaati Rasulullah SAW, yaitu beat kepada Khalifatul Masih yang sekarang masih hidup, Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Ayadahullahu ta'ala binasril aziz, ya. Terus aja merujuk kepada MJA yang ternyata hanya fitnah saja. Sebaiknya Anda taati Rasulullah SAW saja. Karena jika tidak beat, Rasulullah bersabda, waman mata walaisafi unukihi bayatun mata mitatan jahiliyah. Ya, Tapi ente belum mentaati MJA laknatullah kan? Jikalau ente sendiri tidak mentaati MJA laknatullah, jangan harap saya mentaatinya. waman mata walaisafi unukihi bayatun mata mitatan jahiliyah. Ini lagi-lagi Abang Erik Mubarik ini robotik. Siakul kalamnya gak nyambung. Terlihat bahwa robotik tanpa menguasai isinya. Ini diposting-posting lagi hampir ribuan kali ini. Bahwa salah satunya menyebut wala mahdiyu illa Isa ibnu Maryam, ya, termaktub di dalam Sunan Ibnu Majah. Saya jawab untuk kesekian kalinya ini. Jadi bukan saya berulang-ulang, tetapi karena panjenengan robotik berulang-ulang, saya menjawabnya juga berulang-ulang. Jadi hadis riwayat Sunan di dalam Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1340 dan 4039 itu, dan tidak pula ada Mahdi kecuali ia adalah Isa bin Maryam. Itu dijawab sendiri oleh Sunan Ibnu Majah di juz 2 halaman 1368, hadisnya nomornya 4086, bahwa Al-Mahdi itu adalah hak dan dia Al-Mahdi dari keturunan Siti Fatimah Zahra Al-Batul. Jadi bagaimana mungkin kalau Al-Mahdi itu adalah Isa ibn Maryam, sedangkan Al-Mahdi itu adalah keturunan Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul. Sedangkan Isa ibn Maryam disebut ibn Maryam karena keturunan Sayyidah Siti Maryam, ya, yang suci, yang perawan suci, gitu kan maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tektus reseptus atau critical text terhadap hadis itu menurut banyak ulama ahli hadis, ya, dinilai cacat atau tadlis, karena di dalam perawinya ada namanya Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi, yang ini banyak ulama hadis menuduh orang ini sebagai pendusta dalam meriwayatkan suatu hadis, sehingga ditolak hadis-hadisnya. Yang berkata seperti ini bukan hanya saya saja, antara lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam Minhajus Sunnahnya juz 4 halaman 101 sampai 102. Juga oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani Al-Isfahani, Isfahan, Tenggara, kota Teheran, ya, yaitu dalam kitab Hilyatul Auliya-nya. Juga Ibnu Hajar dalam As-Sawa'iqul Mukhriqahnya halaman 164. Juga ahli tafsir Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirahnya, bukan Tadhkirah wahyu palsunya Ghulam Ahmad itu, bukan. Kalau ini At-Tadhkirah yang asli, juz 2 halaman 701. Juga
ditolak oleh Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidalnya juz 3 halaman 535, nomor hadisnya 7479. Juga ditolak oleh Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzibnya juz 9 halaman 125, nomor hadisnya 202. Juga ditolak oleh Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munifnya halaman 129, nomor hadisnya 324. Juga ditolak oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya juz 4 halaman 440, dalam kitab Fitan wal Malahim di Al-Mu'jamul Kabir. Juga ditolak karangan At-Tabrani di juz 8 halaman 204, nomor hadisnya 7757, dan banyak ini. Jadi yang sampean posting bolak-balik itu sudah saya jawab bolak-balik dengan dasar pendapat para ulama. Kalau panjenengan kan postingan ini saja tanpa bisa voice note kan, aduh kacau ini.